menjadikan kami maksimal di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Alkitab ini sangat mudah diakses. Saudara mungkin dari rumah tidak punya Alkitab. Mohon maaf kalau yang seumuran kayak Ibu Bedwin, seumuran Ibu Esther, kasihan. Mau buka aplikasi ingin tahu ya, tapi seumuran kita ya, kita mengakses semua aplikasi boleh ya. Saudara buka Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-17. Bapak Ibu, seperti biasa kita akan baca secara berbalas-balas. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu akan baca ayat 10 dan seterusnya. Demikian kata firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu mengikuti perintah Bapa kamu, tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku mengikuti perintah Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan kamu itu tetap supaya apa yang aku minta kepada Bapa diberikan kepada. Ayat 17 sama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, hari ini saudara-saudara, kita belajar bagaimana saudara berbuah. Buka slide. Bagaimana supaya kita berbuah tetap. Sama-sama bilang berbuah tetap. Saudara pernah nanam pohon? Saya yakin saudara pernah punya pengalaman. Saudara, tidak mungkin saudara nanam pohon kelapa, tahun pertama buahnya kelapa, tahun kedua buahnya semangat. Saudara pasti pertanyakan, ini pohon ajaib, ini pohon yang paling aneh. Nah, firman Tuhan hari ini, ya, klik Israel. Ya, di ayat yang ke-16 itu dikatakan, bukan kamu yang memilih, ya, bukan kamu yang memilih, tapi siapa yang memilih kita? Yesus yang memilih kita. Yesus yang memilih Bapak Ibu orang Minahasa. Yesus yang memilih saudara orang dari suku-suku yang lain. Saudara, apa? Kenapa Tuhan memilih kita? Dikarenakan apa? Supaya kita pergi. Ya, pergi bisa tentang apa? Tindakan. Supaya kita pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu harus apa? Tetap. Saudara, kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan melayani menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen, konsisten menjadi orang Kristen. Karena begitu banyak orang Kristen, ketika dia bertobat, dia menangis, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami persoalan, dia jauh dari Tuhan. Itu yang saya bilang, orang Kristen tidak hidup tetap pada buah itu. Buah itu bisa apa? Buah itu bicara karakter. Buah itu bisa tentang pola hidup kita. Jadi saudara, kalau Yesus yang memilih kita, maka pola hidup kita bukan lagi pola kita, tetapi pola Yesus Kristus dalam hidup kita. Makanya banyak orang merasa berpikir begini, kalau saya jadi orang Kristen yang penting masuk ibadah, hidup saya sudah diberkati. Saudara, saya mau bilang, kalau bicara berkat, saudara tanpa ibadah pun diberkati. Orang dunia saudara, mereka pakai ilmu bisa dapat berkat. Yang membedakan kita dengan mereka, cara berpikir kita, pola hidup kita, gaya hidup kita berbeda.
Orang dunia di sana untuk mendapatkan keuntungan mereka bisa melakukan dengan cara apa? Menipu. Tetapi berbeda dengan kita. Kita tidak mendapatkan keuntungan dari cara menipu. Kita percaya bahwa kita hanya melakukan, Tuhan yang bekerja mendatangkan berkat atas hidup itu. Apa yang membuat kita? Saudara, saya mau bilang, saya dan saudara yang dipilih oleh Tuhan melebihi dari orang-orang yang punya jabatan tinggi, karena kita tinggal pada sumber berkat. Amin. Makanya saudara pastikan saya ini orang Kristen. Nah, apa yang membuktikan bahwa saya dan saudara orang Kristen? Kristen bukan agama. 1 Korintus 11, pertama kali Tuhan menyebut, Rasul Yesus menyebut Kristen. Karena kata Kristen itu berasal dari kata Kristianus, yang berarti adalah pengikut Kristus. Saya dan saudara ketika percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi umat Kristus. Makanya amat disayangkan Bapak Ibu kita ini di kota Kristen. Tetapi saudara bisa lihat perpecahan gereja tertinggi di kota ini. Saudara, pengalaman dalam pelayanan cuma terjadi perpecahan. Surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus itu terjadi perselisihan antara golongan. Ya, kita bisa katakan denominasi lah. Ya, banyak orang Kristen tidak tahu. Saudara, denominasi itu hanya payung hukum. Tapi esensi daripada gereja itu saya dan saudara dipilih untuk menjadi murid Kristus. Makanya amat menyedihkan kalau orang Kristen di dalam rapat berantem, majelis dengan pendeta berantem, cuma soal persembahan. Setan ketahui Yesus ini sendiri. Saudara bisa lihat, saudara dengan saudara cuma soal budal berantem. Orang mereka pelayan-pelayan, mereka orang Kristen. Lalu apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan ketika ada Kristus dalam hidup. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tahu tentang kasih, banyak. Tetapi banyak orang Kristen tidak melakukan itu. Kalau ada orang percaya hidup sesuai dengan pola Yesus, pola Allah, pola kerajaan Allah, saya percaya kota itu akan penuh dengan kemuliaan Allah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa? Karena orang Kristen hanya jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertolatan. Banyak orang Kristen, saudara. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau kita jadi Kristen hanya mahir di otak, tapi nol dalam perbuatan, saya mau bilang masuk neraka. Kenapa orang Farisi itu menentang ajaran Yesus? Karena Yesus mengubah pola pikir. Yesus mengubah budaya yang tidak benar. Di kota ini saudara, kalau putar teh, dia tidak tahu Bapak Ibu lagi koma. Kok saya berpikir begini Bapak Ibu, dia putar teh keras-keras untuk siapa? Saudara mau pamer. Bapak Ibu punya handphone, kalau mau dengar lagu pakai headset, saudara bisa dengar semua lagu. Saudara mau pilih, mau lagu dunia, mau lagu bahasa Inggris, mau lagu Spanyol, mau lagu Mongolia, terus saudara mau buka handphone. Saudara pernah perintah Tuhan bahwa ketika dia lahir ke dunia ini, saudara bikin speaker besar-besar, lalu saudara sambung dia. Yesus yang lahir, orang Kristen yang malu. Saudara tahu, waktu Yesus lahir, para malaikat dan para tentara itu memuji Allah, bukan nabung. Saudara bisa perhatikan pola orang Kristen. Orang Kristen kalau polanya bukan dibangun di atas dasar kebenaran, dihabiskan uangnya untuk hal-hal dunia. Saudara, saya tidak ambil pada orang yang merokok, tapi setelah saya ambil keputusan untuk meninggalkan rokok, itu saudara, saya cium saja bahwa itu rasa muntah. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara yang masih terikat dengan hal itu, lepas.
Ada juga orang Kristen yang terikat dengan apa? Kepahitan. Saudara tahu nggak, orang yang kepahitan, cara memandang, cara berpikir, cara bertutur kata, itu pasti salah. Saudara berbuat baik, orang itu akan menuduh saudara berbuat jahat. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Firman Tuhan hari ini dikatakan apa? Kita dipilih untuk menjadi apa? Clean. Saudara, kita dipilih menjadi sahabat. Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu apa? Hamba. Kenapa? Kata hamba ini diambil dari kata budak. Saudara hanya bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Seorang budak tidak akan tahu apa yang sedang dirancang dan dilakukan oleh seorang tua. Tetapi seorang sahabat, dia tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sahabat itu bisa tentang apa? Hubungan. Ketika saya dan saudara dipanggil, dipilih, saudara dan saya punya persekutuan dengan anak domba Allah, punya persekutuan dengan Tuhan lewat apa? Saat itu. Makanya saya terus mendorong jemaat-jemaat Tuhan, bangun misbah Tuhan di rumah. Saudara, kalau ada di rumah saudara bangun misbah Tuhan, spirit di rumah itu berbeda. Saya pernah masuk di rumah orang Kristen. Kalau orang pakai bahasa Melayunya itu hawa rumah itu kayak mengajar kita berkelahi, mengajar kita berkelahi. Jadi bosan. Kenapa? Karena spirit yang dibangun itu spirit mengeluh, spirit apa? Penderitaan. Tapi kalau dibangun pujian penyembahan, ada dupa, bau yang harum naik dari hadirat Allah. Oh, hadirat Allah. Suami istri mendoakan, suami istri saling mengakui dosa, saling membangun, saling mengisi. Kalau suami pulang dari kantor, dari pekerjaan, cuma buang baju kotor, mandi langsung bohong. Bagaimana membangun suami istri? Makanya tidak heran di kota ini yang banyak Kristen, perceraian paling tertinggi di kota ini. Saudara coba cek di pengadilan negeri, mungkin tercatat sedikit, tapi kalau saudara cek di gereja, banyak sekali perceraian terjadi. Kenapa? Masalahnya kalau ditanya cuma masalah ekonomi, cuma masalah suami karena kepleset ke rumah perempuan lain. Ya, kira-kira hal ini bisa dibenahi? Bisa. Ketika seorang suami mengakui, kan istri harus mengampuni. Tapi memang istri kalau sudah dilalui agak susah. Kalau sudah dilukai memang agak susah. Ya. Saudara bisa lihat ayat ini. Ya. Saudara bisa baca ayat ini 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu perintahkan kepadanya. Saudara, Yesus menjadikan kita sahabat. Apa buktinya bahwa Yesus adalah seorang sahabat sejati kepada kita? Nyawanya dia berikan untuk kita. Yesus berkorban untuk kita. Itu namanya sahabat. Jadi kalau sahabat mengambil keuntungan daripada sahabat yang lain, itu bukan sahabat, itu penipu, berbaju sahabat. Tapi sahabat yang sejati, Alkitab ini bilang Yesus itu memberikan nyawanya. Suami istri, kalau dia bersahabat dengan istrinya, dia memberikan hidupnya untuk istrinya. Makanya pernikahan di dalam Kristus hanya maut yang dapat memisahkan kita. Kalau cuma ekonomi, orang ketiga yang memisahkan, saya bilang itu bukan pernikahan yang dibangun di atas dasar pola sahabat. Ada banyak juga anak-anak ketika dia jadi berhasil, dia nggak mengakui orang tuanya. Ketika dia jadi pejabat, dia jadi orang besar, dia nggak mengakui orang tuanya. Dia harus menjadikan orang tuanya sahabat. Untuk apa? Untuk
selama-lamanya. Banyak anak-anak pada akhirnya apa? Salah menikah. Dan saya selalu bilang, anak-anak yang masih muda, kalian punya orang tua masih ada, ajak ngobrol sama dia. Kenapa? Orang tua itu sahabat. Dia bisa menjadikan kita menjadi tempat curhat. Saya jujur, bertahun-tahun kehidupan saya habiskan waktu saya untuk bercerita tentang soal kehidupan dengan orang tua. Biasa paling banyak mama. Saya cerita masalah saya sekolah, masalah saya di kantor, masalah saya di kuliah. Saya cerita sama orang tua. Mama saya buta huruf, nggak tahu baca. Tapi ketika saya ceritakan, dia memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa. Saya punya masalah rumah tangga, saya cerita sama tua saya. Saya kadang ambil waktu, kita ngobrol, kita fellowship di kebun. Ya, saya bilang, Bapak Ibu, semua mertua, semua orang tua kita, mereka itu orang baik. Dan mereka tidak selalu menginginkan ada perceraian dalam keluarga. Saya kalau pergi ketemu mertua saya, kami di kebun, kami berdua kali saya nggak tahu kalau saya ketemu dengan papa. Kita ngobrol, dibilang kalau begitu supaya obrolan kita enak, ya. Kita minum kelapa muda, berdua kita berusaha di bawah pohon. Saya bilang jangan duduk di bawah pohon kelapa jatuh, kepala kita habis. Kami sering mendoakan. Ketika mertua saya punya masalah, dia cerita sama saya, tolong doakan. Bahkan dia datang ke rumah saya cari. Nah itu keluar. Saudara, Yesus memilih kita menjadi sahabat. Saudara, ini beruntung ada orang sangir yang punya marganya sahabat. Saya punya teman hamba Tuhan, marganya sahabat. Saya bilang berarti anak opa dulu bagus sekali dikasih paham. Kalau paham kayak orang Ambon, merasa besi, mau korepe itu, lumayan itu marga-marga aneh-aneh semua. Itu. Satu waktu saya hadir di sebuah ibadah, lalu ada orang baca, besok Bapak Ibu kita akan ibadah di keluarga pabrik durian. Saya bilang berarti opanya dulu ini memang suka tanam-tanam durian. Saya kaget. Kalau baca marga-marga orang Batak, si naga, ya kan, si buaya, si buta-buta, si manungkali, si matupan. Kalau orang Halmahera makanya ikan semua. Ochinoru tude. Sudah bisa lihat marga-marganya aneh-aneh. Saya bilang ini kalau berarti ini dulu nih opa ini suka mengairi ikan boropan. Ini opa ini dulu suka masuk ikan. Saudara kalau pergi di Halmahera sana, marganya banyak apa? Ikan. Keluarga tude, keluarga noru, keluarga oksi, banyak. Kalau orang Minahasa marga itu hebat-hebat. Piring, sendok kanan sini, roti, makan biasa, luar biasa. Saya kadang belajar itu dari makan-makan luar biasa. Ya, dan keluarga makan penang salah sehat, yang juga neatin. Mau kata, zaman dulu kan pendidikan terbatas. Jadi bayangkan. Ada anak lahir pas mama papanya lagi nyuci piring pakai sabun rinso, dikasih nama. Karena hari ini papa lagi cuci pakai sabun rinso, nama kamu jadi rinso. Zaman dulu. Ada saudara saya lahir pas kerusuhan. Waktu kerusuhan ribut di Maluku Utara, istrinya lari sampai terlantar, melahirkan di waktu kerusuhan. Namanya kerusuhan. Sampai hari ini anaknya keluar memang kerusuhan. Makanya saudara kasih nama. Ada orang kasih namanya hebat-hebat, rohani semua. Yosua, Matius, Lukas, Markus, banyak yang nama-nama rohani. Papa disuruh ikutin. Satu kali Polda Manado ringus pencuri anjing, namanya Musa.
Yang kita tahu Musa itu dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini dia memimpin pasukan untuk membawa anjing-anjing dan dia masuk ke dalam penjara. Anjing nggak jadi mati, dia masuk dalam penjara. Ada nama karena mamanya selalu nonton film India, lahir namanya Saruka. Setiap hari dia ajak keluarga nyanyi kuci-kuci, baik menjadi dia semua keluarga. Ada lagi saudara, saya punya teman, ada namanya Rohim. Kenapa namanya Rohim? Karena dia nonton film dulu, Stephen Rohim. Wow, film India. Film dia makanya anaknya suka bakalan. Film India habis bakalan diajak menyanyi. Makanya keluarga itu kalau suka bakalan habis itu menyanyi. Ini keluarga India. Klik. Saudara bisa baca ayat ini 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kulakukan. Kita itu istimewa. Bilang kiri kanan mengatakan istimewa. Istimewa. Kenapa kita sahabat? Suami-suami yang selama ini cuma baku baik di atas meja, mulai hari ini baku baik dalam segala keadaan. Dia bisa sogondo, kadang bisa kau sogondo, jangan tahu nasi sudah kusok makan. Sebuah itu nasi membuang belakang makan itu suami biar lihat itu tuna, lihat sekarang itu masuk itu ditongolkan itu batu semua rasa. Kenapa? Karena istrinya kasih dengan kemarahan, asam lambung naik, asam urat naik, gas naik ke surga tanpa transisi. Saudara, ayat ini saudara, saya praktekkan. Jujur, selama ini saya pikir istri saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma hari-hari tinggal dalam rumah. Saya berpikir demikian. Tapi saya mulai bangun, dia sahabat, teman seperjanjian seumur hidup. Saudara, anak-anak kita satu kelak mereka akan menikah, akan meninggalkan kita. Tapi saudara, orang yang tidak pernah meninggalkan kita adalah pasangan kita. Saudara, saya mulai bangun, saya coba praktek istri saya. Biasa kalau kami berdua mulai ini, kalau lagi mood, kalau ada berkat, kita baru saling melayani, ya kan? Tapi saya mulai bangun, ya. Istri saya mulai bikin kopi pagi, saya mengerjakan yang lain, sehingga dia nggak merasa capek. Sudah terkadang suami, mohon maaf buat suami, tapi harus kita buka telinga kita. Istri-istri pekerjaannya nggak sedikit. Dia bangun pagi, dia pikirkan suaminya untuk makan, anaknya untuk makan, baju suaminya pakai baju apa supaya rapi, nggak dihina oleh temannya, nggak ditertawakan oleh tetangga. Itu dipikirkan. Anak dijaga, kalau anak-anak masih kecil, dicebokin, dicuci baju, disetrika. Itu yang dikerjakan oleh seorang istri. Makanya saudara, bangun ini pola sahabat. Yesus menjadikan kita sahabat. Saudara, pada waktu saudara sedih, saudara punya persoalan, Yesus tahu nggak? Yesus tahu sekali. Yesus tahu masalahnya Anda. Yesus tahu keluarganya Anda. Yesus tahu masalahnya. Tapi kenapa selama ini kita nggak merasakan sesuatu? Karena kita nggak membangun sebuah hubungan lewat apa? Lewat doa, lewat pujian penyembahan. Bangun, saya dorong jemaat Tuhan. Bangun jam 12, jam 1 malam, suami istri, mari bergandengan tangan menyembah Tuhan, naikkan pujian, naikkan doa kepada Tuhan, supaya di rumah ada dupa yang harum yang naik ke hati Allah. Kenapa Yesus memilih kita menjadi sahabat? Klik lagi Bapak. Ya, supaya kita melakukan perintahnya. Apa perintah Yesus?
Yesus lakukan kepada kita. Baca ayat ini 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa tinggal dalam kasihnya. Ya, tanam kasih kepada anak kita. Banyak anak-anak bertumbuh dalam kebaikan. Ketika orang tua pukul dia karena nakal, tidak dijelaskan apa yang dilakukan oleh anak, sehingga anak-anak banyak tumbuh dalam keadaan pahit. Banyak anak-anak tumbuh dalam dendam. Banyak anak tumbuh dalam iri hati. Saya punya anak tua, kalau saya pukul, saya jelaskan, kenapa saya pukul kamu? Karena kamu berbuat begitu. Kebanyakan orang tua ketika dia pukul anaknya, dia nggak jelaskan apa kesalahannya. Makanya kita Efesus bilang apa? Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Anak-anak tiba-tiba kalau gini, bahasanya ini, anak itu melihat senang sekali ketika seorang ayah mencintai ibu, atau seorang ibu mencintai ayahnya. Itu anak-anak paling senang. Anak-anak paling berbahagia ketika dia lihat istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Makanya 1 Petrus 3 bilang begini, hai istri-istri, ini jamak, nggak ditujukan kepada istri yang satu, tapi dikatakan hai istri-istri, apa? Tunduklah kepada apa? Ya, tunduklah kepada suami. Tapi ayat ini kalau diaplikasikan dalam realita terbalik, bukan tunduk tapi hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ya, tapi jemaah saya tidak ada wanita-wanita yang suka tunduk suami. Saudara, kalau ini dibangun, sudah perintahnya. Perintahnya apa? Klik Israel di bawah, klik. Perintahnya apa? 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu dikatakan apa? Saling. Yang dibutuhkan suami istri adalah kasih. Yang harus diisi seorang suami kepada istri adalah kasih. Istri saya bilang begini, kalau kamu nggak ada, saya bisa stres. Yang dibutuhkan istri saya adalah seorang kehadiran suami. Ketika suami ada bersama dengan istri saya menjadi tenang. Dia bisa berbicara dengan saya, dia bisa berkomunikasi dengan saya. Makanya disimpulkan bahwa yang diperlukan oleh wanita adalah waktu dari seorang suami. Tapi ada banyak konseling yang saya lakukan, suami suka lari dari rumah kalau ada masalah. Yang dibutuhkan dari seorang istri adalah selain waktu apa? Kasih sayang. Ada banyak keluarga ribut, keluarga cerai, karena yang diprioritaskan bukan pola kerajaan. Saudara, pola kerajaan supaya kita saling mengasihi. Saudara, suami istri bangun pagi diskusikan. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Hari ini Israel jadi junior saya. Pas dia cek-cek bilang ayat ini bajunya cocok buat saya, pakailah. Oke. Bapak Ibu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga. Ayat nextnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara baca lebih keras saya ini. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan, Bapakmu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Perhatikan katanya adalah mengampuni orang, bukan binatang, orang.
yang binatang atau saudara yang binatang? Kalau saudara bisa mengampuni, berarti saudara orang, dia orang. Makanya suami istri boleh marah, tetapi tidak boleh sampai matahari apa? Batu. Kita harus mengampuni. Oh, betapa indah seorang bapak melihat anak-anaknya saling mengampuni, saling mengasihi, semuanya saling. Coba kalau saudara keluarkannya semua yang kotor, semua yang pahit, yang diterima, yang kotor, yang pahit, akan menjadi apa? Menjadi kotor, menjadi pahit. Tapi kalau saudara tanam terus kasih, setiap bangun pagi, suami istri bangun, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Saya tidak tahu nih Mustafi dengan Pak Nanti panggilnya apa, saya kurang tahu karena saya belum pernah dengar. Tapi untuk suku saya, bapak panggil saya, aduh, itu mesti khusus cinta. Sulit sekali. Serius, saya belum pernah melihat mama sama bapak saya baru panggil saya. Apalagi jalan kau berganti tangan. Saya jujur, memang untuk bapak saya. Tapi kita lihat ini seperti kucing dengan tikus. Kadang bersembunyi, kadang baku busuk, baku cakar. Jujur, satu waktu saya ajar ngomong saya, untuk mengucapkan kepada istrinya panggil mama, itu kaku. Satu waktu dia beringat dari jauh, dia bilang, ma, istrinya panggil, ini suami saya panggil siapa? Ma. Ini saya bilang, manggilnya Mahmudin atau Mahmudun? Ma. Tapi saudara, semua hal yang sulit bagi dia untuk mengucapkan istrinya mama. Dan saudara, itu terus dia bangun setiap hari. Dia bangun setiap hari, panggil mama, panggil papa, setiap hari. Sampai hari ini, dia panggil mama sama papa. Hanya cuma soal mama papa sulit. Saudara, pertanyaan saya hari ini, apa yang paling tersulit yang saudara lakukan kepada pasangan? Mungkin saudara bilang begini, saya paling sulit kalau ada masalah saya terbuka sama istri. Kalau saya terbuka, pikirannya dia banyak. Kalau dia sudah banyak pikiran, asam lambung naik, penyakit lain naik, semua naik. Saya takut. Saudara, itu yang pernah yang saya taruh dalam pikiran saya. Ketika saya ada masalah, saya sering kali tidak cerita kepada istri. Kadang istri saya paksa, ada masalah apa, baru saya cerita. Itu pun saya cerita tidak sejujurnya, ada kebohongan sedikit. Tapi saya mulai jujur, saya mulai terbuka. Saudara tahu 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba. 1 Yohanes 1 ayat 9. Klik. Aduh, 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 1, bukan Yohanes 1, 1 Yohanes 1. Sudah baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gak jujur sama istri terlalu dosa. Suami gak jujur sama istri adalah dosa. Istri gak jujur sama suami adalah dosa. Dan dikatakan apa? Kejahatan akan semakin bertambah. Tapi kalau kita terbuka, kejahatan itu disucikan. Pertanyaannya, disucikan dari apa? Darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan hati istri, menyucikan hati suami, menyucikan hati anak-anak. Setiap hari darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang kudus mengalir, menyucikan keluarga, sehingga tidak ada benih kejahatan, tidak ada benih dosa, tetapi yang tumbuh adalah kasih. Betapa indah dan dahsyatnya kalau keluarga itu dibangun dengan kasih. Klik Israel. Yang tadi itu slide balik slide. Untuk sepatu. Saudara bangun kasih di setiap hari. Sekecil aja dosa yang saudara ini.
Saya merasa terharu ketika saya dengan istri mulai mempraktekkan. Anak-anak saya mulai mempraktekkan. Valeria Israel terkadang bangun tanpa harus merapikan tempat tidur. Sekarang kita mulai praktekkan kasih. Hidup kita harus jadi darah. Yang dirasakan orang-orang di sekitar kita kasih. Menolong orang di sekitar itu banyak sekali yang saya tolong. Dan itu yang Tuhan bilang, kalau orang itu sedih bangun dengan kasih. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, anak-anak mengampuni orang tua. Yang berbahaya kalau anak-anak tidak bisa mengampuni orang tua. Ini akan tumbuh benih kejahatan yang lain. Seberapa penting kasih itu dalam hidup kita. Saya di atas atas. Saudara bilang apa? Saudara baca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan mau supaya sukacita dari Bapa itu adalah begitu. Bapa begitu bersukacita ketika anak-anaknya hidup dalam kasih, saling mengasihi. Gereja-gereja Tuhan hidup saling mengasihi. Kita hanya karena denominasi, kita akhirnya bertikai, kita akhirnya berselisih. Yang satu bilang, oh gereja ini nggak benar karena kalau banyak bahasa raba-raba. Ini yang saya bilang, bangun pola kasih Bapa. Bapa mengasihi Yesus, Yesus sudah mengasihi kita. Sekarang kita harus mengasihi. Dan ini perintah, bangun setiap hari. Kasih itu dibangun. Bagaimana? Pak, bangun kasih. Saling membangun anak-anak, orang tua. Saya bilang ini Bapak Ibu, saya juga lihat belum ada jemaat-jemaat kita melakukan maksimum. Sudah ketika suami kita mungkin terikat dengan minuman, dengan rokok, apapun yang mengikat dia, istri jangan pernah hilang kendali. Doakan dulu setiap malam. Karena gini, kalau dia terikat mabuk oleh rokok, dalam keadaan sadar kalau saudara bilang kesalahannya dia akan balik dan dia akan marah karena dia merasa tersinggung. Hal yang paling baik dan terhindar dari amalannya dia pada waktu dia tidur, doanya. Istri saya pernah mempraktekkan itu setiap hari, setiap malam. Ketika saya tidur dia doa, Tuhan buat suami saya lehernya pahit agar dia meninggalkan rokok. Dia nggak ingat, Tuhan ambil suami saya supaya dia cepat pulang. Dia nggak doakan itu, tapi dia doakan, Tuhan buat suami saya supaya lehernya pahit. Jangan karena saudara sudah marah, saudara berdoa salah-salah. Tuhan, aku berdoa hajar suami saya. Setiap malam sudah bilang hajar. Mungkin hari itu doa kita belum dijawab. 1 tahun kemudian dia hajar kontainer, bisa pergi. Ingat doa kita itu berkuasa. Makanya saya bilang, anak-anak kita masih sekolah, bangun pagi orang tua praktekkan, perkatakan firman, doakan dia dalam nama Yesus. Anak pintar, anak penuh hikmah, jadikan dia jadi berkat, jadi teladan. Aku urapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya doakan anak-anak saya. Saya doakan. Puji Tuhan, nilainya makin meningkat, validnya meningkat. Beberapa nilai dapat 100, 80, 90, 70 paling kecil. Saya urapi. Yang belum punya keturunan, doa setiap hari dalam nama Yesus. Rahim istriku sehat, diberkati dalam nama Yesus, menghasilkan janin yang ilahi dalam nama Yesus. Setiap hari bangun itu. Saya punya teman, karena Tuhan gak kasih dia keturunan, hampir setiap hari berdoa di muka umum sampai istri meninggal. Dia sampai pakai mesel, Tuhan saya minta keturunan, sampai istrinya jadi minder. Saudara gak perlu terlalu ekstrim. Ini hal-hal privasi. Doa di rumah, Tuhan berkati jalan istri, rahim istriku diberkati dalam nama Yesus. Kudus, kuat, diberkati. Saudara yakin perkataan doa kita itu menghasilkan keturunan. Yang terakhir, klik ke bawah, saat klik. Ya, saudara kita dibilang apa? Sekarang kasih.
yang sudah bangun. Tuhan mau kita pergi. Untuk apa? Menghasilkan buah. Saudara harus pergi dan menanam kepada orang lain tentang apa? Tentang kasih, supaya kasih itu tidak hanya tumbuh